个脸色都难看死了。竟然真的提升了3。Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alus Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk support channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, langsung saja Mimin masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Qin Chen tahu kalau pemasukan terbesar keluarga Leng adalah bisnis pil. Ketua Zhou menjelaskan setelah keluarga Yuan dihancurkan tahun itu, semua tokoh dan alkemis diambil alih oleh keluarga Leng. Bisnisnya juga dapat menyebar ke seluruh dinasti. Qin Chen mengatakan selama bisnis pil keluarga Leng hancur, bahkan jika keluarga Leng memiliki dukungan Raja Wu, takutnya juga akan bangkrut. Ketua Zhou pun membenarkan apa kata Qin Chen. Namun ia telah mempelajari bisnis keluarga Leng selama bertahun-tahun. Mereka telah mengumpulkan banyak alkemis. Apalagi jalur penjualan keluarga Leng ada di seluruh dinasti Wei. Jika ingin menyerang bisnis mereka, takutnya akan sulit. Qin Chen pun langsung tahu titik lemahnya dan ia meminta bantuan Papi Lumpilnya. Qin Chen meminta segera membeli anggrek ponik dalam jumlah yang sangat besar di seluruh dinasti Wei. Ketua Zhou berkata kepada Qin Chen untuk apa ia membeli anggrek ponik. Qin Chen pun mengatakan kalau ia mempunyai cara sendiri. Tapi ia harus segera membeli seluruh anggrek ponik di dinasti Wei. Ketua Zhou pun menyanggupi dan akan segera membeli semua anggrek ponik yang ada di dinastinya. Di keesokan harinya, orang-orang Papi Lumpil pun mendatangi semua toko obat dan memborong semua anggrek ponik yang ada di sana. Di sisi lain dari keluarga Leng, kepala keluarga Leng melapor kepada leluhurnya kalau Papi Lumpil membeli anggrek ponik secara besar-besaran. Leluhur Leng pun merasa aneh kenapa Papi Lumpil membeli anggrek ponik. Lalu ia memerintahkan kepada kepala keluarga Leng, pil di toko keluarga Leng akan dijual dengan lebih rendah dari Papi Lumpil. Ia ingin melihat berapa lama Papi Lumpil bisa bertahan. Beberapa waktu kemudian, orang-orang pun berbondong-bondong membeli obat di keluarga Leng karena mereka memberikan diskon hingga 60%. Kepala keluarga Leng pun sangat senang karena tokonya sekarang sangat ramai karena obatnya dijual dengan murah. Ia tahu kalau tidak ada orang satupun yang datang ke Papi Lumpil. Leluhur Leng pun bertanya bagaimana reaksi Papi Lumpil. Kepala keluarga Leng menjelaskan kalau ekspresi orang-orang dari Papi Lumpil seperti orang mati. Dan dari Papi Lumpil, Ketua Subo berkata kalau langkah keluarga Leng jelas bertujuan membunuh Papi Lumpilnya. Seketika Qin Chen pun datang dan mengatakan untuk jangan pesimis. Karena keluarga Leng mengambil langkah duluan, maka ia akan membalas 15 kali lipat. Kemudian mengambil pasar pil keluarga Leng. Ketua Papi Lumpil berkata kalau itu memang mudah dikatakan tapi sulit untuk diwujudkan. Karena harga pil keluarga Leng sangat rendah, maka Papi Lumpilnya sulit untuk bersaing. Lalu Qin Chen memberikan resep pil kepada Ketua Zhou. Dan resep pil yang Qin Chen tulis adalah resep pil pembekuan darah, peningkatan kekuatan dan pembentukan fondasi. Dan itu adalah pil utama keluarga Leng. Ketua Papi Lumpil tidak percaya setelah beberapa bahan utama paling mahal diganti dengan anggrek ponik, maka akan meningkatkan efeknya 30%. Lord Qin Chen pun meminta Ketua Papi Lumpil untuk mencobanya. Ketua Zhou langsung mengeluarkan tungku pembakaran untuk mencoba menyempurnakan resep yang Qin Chen berikan. Setelah menjadi pil yang meminta para tetua untuk mencobanya. Dan ternyata efeknya benar-benar berbeda dan dapat meningkatkan kekuatan sebesar 30%. Tetua Suba mengatakan kalau pil tersebut jelas akan menjadi pengubah situasi di jalan pil. Lord Qin Chen pun juga meminta untuk menguji resep lainnya yang ia berikan. Lalu Ketua Zhou mencoba memurnikannya kembali. Ia sangat senang karena Papi Lumpilnya dapat membuat toko pil keluarga Leng bangkrut dalam waktu 1 bulan.
Qin Chen menjelaskan kepada ketua Zhou kalau ketiga jenis pil tersebut tidak boleh disebarkan melebihi 10.000 yang ada di pasaran. Ketua Zhou belum tahu kenapa tidak boleh melebihi. Qin Chen meminta ketua Zhou menuruti saja perkataannya. Qin Chen juga meminta pembelian anggrek ponik tidak boleh bisa berhenti. Setelah mereka pergi, Qin Chen berkata kepada Hainu kalau keluarga Hainu pernah menjadi keluarga utama dinasti Wei. Dan seharusnya ada beberapa kekuatan dan rahasia. Jadi, Qin Chen memberikan cincin penyimpanan yang di dalamnya anggrek ponik yang ia kumpulkan. Lalu Qin Chen membisikkan kepada Hainu misi yang harus ia lakukan. Hainu sangat terkejut karena yang diperintahkan Qin Chen berkaitan dengan ketua Papillon Pil. Namun Qin Chen meminta Hainu untuk melakukan tugasnya sesuai perintahnya. Hainu pun akan segera melakukannya. 是所有收购来的凤兰草。 是。 Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior.